Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Bunda yang dirahmati Allah. Iya. Ini kembali lagi nih ngobrol bareng Bunda Ayu. Iya. Bunda, ini ada kisah nih dari seorang klien ya. Baik, silahkan. Bunda, suami saya sudah berulang kali selingkuh dengan wanita lain dan perselingkuhan itu sudah berlangsung selama 7 tahun. Oke, iya. Jujur, selama ini saya menahan sakit hati hidup bersama suami yang suka selingkuh. Tapi mau bagaimana lagi? Kalau saya melihat anak-anak, saya tidak tega untuk berpisah dari suami. Dan saya selalu berusaha untuk memaafkan suami saya tersebut, meskipun dalam hati sulit sekali maafkan. Iya, betul. Yang saya tanyakan, apakah suami saya ini layak untuk dimaafkan? Dan apakah salah bila saya terus-menerus bertahan demi anak saya? Baik. Ya, gimana tuh Bunda kalau kasusnya kayak gini? Baik. Baper juga ya kalau diselingkuhin 7 tahun ya, selingkuh berkali-kali. Ya gitu, gimana Bunda? Ya. Baik Mbak Dinda, sebenarnya kita juga paham ya gitu, perasaan Bunda ini seperti apa gitu. Pastinya ya campur aduk ya, marah, jengkel, gemes gitu ya, sedih, kecewa dan lain sebagainya. Nah, kalau ditanya pantas atau tidak ya suami Bunda ini untuk dimaafkan, ya tentu kalau urusannya soal maaf memaafkan semuanya berpulang kepada Bunda sendiri. Kembali lagi ya. Tapi pada prinsipnya dalam Islam sendiri sudah ada rambu-rambu apakah seorang suami ini layak dimaafkan atau lebih baik digugat cerai. Nah, beberapa hal di mana suami boleh digugat cerai oleh istri itu diantaranya, ya, yang pertama, ketika suami sengaja tidak menafkahi istri, kemudian suami melakukan KDRT, lalu suami meninggalkan istri tanpa kabar dalam waktu yang sangat lama. Nah, lalu ada juga nih, karena suami melakukan kefasikan atau dosa-dosa besar. Ya, seperti misalnya nih mabuk, berzina, tidak mau sholat dan lain sebagainya. Nah, oleh karena itu di kasus yang dialami Bunda ini, di mana suami itu sudah selingkuh sampai 7 tahun, ya sebenarnya Islam membuka pilihan buat Bunda. Jadi apakah mau meminta cerai atau bertahan dengan kesabaran untuk membawa suami kembali ke jalan yang benar. Nah, jadi saran saya bila Bunda ingin menentukan apakah suami Bunda ini nanti Bunda maafkan atau tidak, ya Bunda tanyakan ke diri Bunda sendiri. Nah, Bunda sempatkan waktu untuk sendiri dulu. Bunda renungi dan pertimbangkan berbagai hal. Nah, jadi yang pertama Mbak Dinda, misalnya nih, apakah selama 7 tahun ini, ya selama suami Bunda ini tadi selingkuh, suami Bunda ini masih punya sisi-sisi baik yang lain dalam dirinya atau tidak? Nah, ambil contoh begini. Suami masih mau memberikan nafkah, masih baik sama anak-anak dan sebagainya. Nah, atau bila Bunda tarik mundur ke belakang, 7 tahun yang lalu, suami Bunda ini sebelumnya adalah orang yang baik, yang penyayang, penuh perhatian dan sebagainya. Tapi perilakunya jadi berubah sejak mulai selingkuh itu tadi, gitu. Nah, ini semua bisa Bunda jadikan pertimbangan untuk mengambil keputusan di kedepannya nanti seperti apa gitu ya. Apakah Bunda mau bersedia memaafkan dan berusaha menyadarkan suami, atau ya sudah gitu, rumah tangga kita akhirnya ya udah sampai di sini aja gitu. Nah, lalu yang kedua, apakah suami Bunda ini masih punya celah-celah untuk diajak komunikasi baik-baik atau tidak? Nah, dalam artian masih bisa diajak bicara dari hati ke hati gitu. Karena selama seseorang itu bisa diajak ngobrol dari hati ke hati ya Mbak Dinda, ya insya Allah masih bisa disentuh hatinya. Iya. Nah, cuma kita sendiri sebagai istri yang terkadang itu sulit dalam mengajak suami untuk ngobrol dari hati ke hati. Ya maklum ya, ya karena kita merasa sudah diselingkuhi dan dikhianati suami gitu kan. Nah, kita jadi serba emosional di sini, tidak tenang gitu. Pasti. Tidak bisa berpikir jernih. Lalu akhirnya tidak bisa berkomunikasi dengan baik. Nah, aura kita juga redup dan suram. Nah, inilah yang akhirnya membuat kita sulit kalau mau nyambung dengan suami. Nah, lalu solusinya bagaimana kalau udah seperti ini? Nah, saran saya di sini untuk Bunda yang satu ini, mulailah dari memperbaiki sisi spiritualitas Bunda. Jadi mulailah dari membersihkan kembali aura Bunda, karena itu penting sekali. Bunda bisa merutinkan sholat istikharah,
ya, memohon petunjuk kepada Allah. Kira-kira nih, langkah apa yang harus Bunda ambil yang terbaik menurut Allah? Ya, memaafkan suami kah? Mempertahankan rumah tangga? Atau ya ini, memutuskan untuk berpisah gitu. Nah, bila jawaban terbaik dari Allah itu adalah memaafkan suami, ya insya Allah nanti Bunda akan diberi kelapangan hati dan juga masa depan rumah tangga yang insya Allah itu semakin baik gitu. Dan jangan lupa terus berdoa ya agar suami diberi hidayah dan inayah oleh Allah agar mau kembali ke jalan yang benar gitu. Dan untuk membersihkan aura Bunda ini tadi, ya memang salah satunya Bunda bisa mengikhtiarkannya dengan amalan wirid. Ya salah satunya dengan menggunakan tasbih Karomah Ar-Rahman Mbak Dinda. Iya begitu. Gitu. Iya. Nah, dengan begitu, insya Allah Bunda itu jauh lebih siap untuk mengajak suami bicara dari hati ke hati tadi, agar suami jauh lebih mudah untuk tersentuh hatinya. Iya, kembali ke jalan yang benar. Gitu. Jadi kesimpulannya itu tadi Mbak Dinda. Biar harmonis ya rumah tangganya. Iya, apakah suami yang selingkuh sampai 7 tahun ini berhak dimaafkan atau tidak gitu. Nah, jawabannya itu tadi kembali ke beberapa pertimbangan tadi. Apakah suami masih punya sisi baik yang lain, apakah suami masih punya kemungkinan untuk diajak komunikasi dan sebagainya. Nah, tentu saja sisanya ya pastinya Bunda serahkan semuanya kepada Allah. Dan memang harus diperbanyak ikhtiar secara spiritual gitu. Ya, itu tadi penjelasan dari Bunda Ayu. Semoga dari penjelasan ini bisa menjawab ya Bunda. Insya Allah. Dari kebimbangan Bunda, apakah suami ini berhak dimaafkan atau tidak gitu ya Bunda ya, begitu. Dan untuk para Bunda atau para sahabat Bunda yang ingin konsultasi, ada yang dikonsultasikan, bisa langsung hubungi ke kami ya Bunda ya. Iya, betul. Kalau begitu kami akhiri untuk sesi kali ini dengan saya Dinda. Saya Bunda Ayu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.